Ini aneh. Harald terlihat menjauh dari pentagram, tapi di adegan yang satu ini, Harald tepat berada di atas pentagram itu dan juga dilukai oleh prajurit yang ada di sana. Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Apakah Rox juga berakhir seperti ini? Yosel, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin tidak kalian sadari pada chapter 1168 ini. Dan pertama, terkait soal kebenaran yang mungkin saja terjadi pada insiden kematian Harald ini. Karena ya, sampai sejauh ini atau sebelum chapter 1168, kita semua bertanya-tanya apa sih sebenarnya terjadi pada saat itu. Kenapa Harald ditusuk oleh anak buahnya atau prajuritnya sendiri? Dan sekarang di chapter 1168 kita semua yang mengetahui secara dasarnya Harald saat ini sangat sulit untuk mempertahankan kehendaknya sendiri. Dan hal itu disebabkan karena Raja Naif yang satu ini telah menekan kontrak Dipsy bersama Imo. Dimana ya syarat mutlak yang harus ditanggung oleh Harald karena itu adalah tidak boleh melanggar perintah Imo. Dan jika melanggar, tubuhnya justru bergerak sendiri dan sangat sulit untuk melawannya. Jadi ya, dengan begitu, segala hal yang terjadi ke depannya seharusnya ini semua akan menjadi hal yang kebalikan dari apa yang harusnya Harald lakukan. Sehingga yang ingin kukatakan di sini adalah sebenarnya itukah yang terjadi? Maksudku, ini semua benar-benar masih ambigu dan terkesan berlawanan. Walaupun ya kita tahu Harald telah diambil alih, tapi tetap saja ini menjadi hal yang belum ada jawabannya. Seperti ya kita semua tahu di chapter ini maupun di chapter 1152, Loki dan Jarl dipanggil oleh Harald. Dan di chapter 1168 kita tahu alasan detail kenapa Jarl dan Loki dipanggil. Tapi ya saat ini yang jadi pertanyaanku adalah kenapa pada waktu itu, kenapa prajurit penjaga sempat menghalangi Jarl dan Loki untuk masuk ke ruangan tahta? Maksudku, kenapa ini bertentangan? Dan ketika Loki menghancurkan pintu, kita melihat adegan yang terkenal ini. Dan ya, itu dia yang jadi pertanyaanku. Kenapa ini bertentangan? Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Sebelumnya, Harald meminta mereka datang, tapi ketika mereka sampai di pintu, mereka dihalang-halangi. Apakah prajurit di sini bergerak atas perintah Harald atau sebenarnya ada hal yang telah terjadi dalam waktu singkat ini? Dan pradugaanku di sini adalah ada hal yang terjadi di waktu yang singkat itu. Karena ya kalian harus ingat di chapter ini Harald sebisa mungkin menjauh dari pentagram itu. Sementara di adegan yang ini tadi itu ya Harald itu tepat berada dan berdiri di atas pentagram. Jadi setidaknya ada hal yang telah terjadi di sini dalam waktu yang singkat itu sebelum Jarl dan Loki tiba di kastil. Dan benar, aku bingung menjelaskannya karena jika Harald sempat memerintahkan anak buahnya untuk mengakhiri dirinya sendiri, pertanyaannya kenapa di satu sisi ada penjaga yang mencoba menghalangi Jarl dan Loki untuk masuk, padahal juga sebelumnya Harald sempat memanggil mereka. Dan ya ini membingungkan. Tapi aku curiga dan satu pertanyaanku, apakah saat Harald berdiri di atas pentagram itu Harald sudah bukan Harald lagi, alias Harald sudah sepenuhnya dikendalikan Imo. Dan di waktu itu Harald alias Imo meminta prajurit di sana untuk membunuhnya tepat di atas pentagram yang mungkin memiliki tujuan semacam ritual. Dan di satu sisi lainnya prajurit yang lainnya menjaga di pintu sana untuk jangan ada yang masuk. Dan ya itu dia yang akan jadi titik poinnya.
Kenapa dan apa sebenarnya yang terjadi jika Harald berdiri di atas pentagram itu? Apa sebenarnya ritual yang akan dilakukan oleh Imo? Apakah dengan Harald berdiri di atas sana, di atas pentagram, itu membuat Elbaf otomatis berada di bawah kekuasaan Imo? Ya, seharusnya ini adalah teknik domi reversi menggunakan pentagram. Apa yang saat ini terjadi di Elbaf adalah hal yang dituju oleh Imo untuk menguasai Elbaf. Imo sudah bilang sendiri jika Harald saat itu bekerja dengan becus, harusnya saat itu Elbaf sudah berada di bawah kekuasaan Imo. Seperti saat ini, Giant terkuat mulai berada di bawah kendalinya Imo untuk menjadi Raja Elbaf. Jadi seharusnya di sini ya, Imo sedang ingin melakukan ritual domi reversi kepada Harald menggunakan pentagram. Dan ini akan memperkuat kalau domi reversi hanya bekerja di tempat asal kampungnya. Karena jika tujuannya domi reversi, harusnya Imo sudah melakukannya pada waktu itu di adegan ini. Tapi Imo malah menyuruh Harald untuk membuat pentagram di kampungnya Harald, yaitu di Elbaf. Jadi seharusnya di sini Imo sedang ingin melakukan domi reversi kepada Harald menggunakan pentagram. Dan di satu sisi lainnya, bukankah ini menjelaskan bahwa perbedaan perubahan Oni yang terjadi kepada Rox maupun Brogy itu berbeda karena yang melakukannya berbeda. Dimana ya saat Rox berubah jadi domi reversi, itu benar-benar wujud Imo yang ada di sana yang menusuknya. Sementara saat Brogy jadi Oni, di sana Imo hanya memakai tubuh Gunko yang merupakan seorang God Knight. Jadi harus menggunakan pentagram. Apalagi di chapter ini kita dipertegas oleh Oda dengan dirimu atau Harald berada di kontrak Deep Sea sebagai salah satu God Knight yang abadi, dia bisa membuat pentagram. Jadi sekarang jawaban terbaik kenapa kerabatnya Rox berubah jadi Oni itu karena Garling yang merupakan God Knight juga bisa mengubah Oni dengan pentagram. Dan ini dia yang paling tidak ingin kupikirkan saat ini. Apa syarat awal mengubah Oni dengan pentagram? Dan ya, itu ada di adegannya Brogy, yaitu harus dilukai. Jadi ya, di momen ini Harald itu yang dilukai oleh prajuritnya adalah detik-detik terakhir sebelum Harald jadi Oni. Dan di satu sisinya, ini cuma curiga ya, apakah sebenarnya saat itu Rox bukan mati, tapi Garling sedang menimpa ulang domi reversi menggunakan pentagram yang syarat awalnya itu tadi harus dilukai dulu. Jadi ya sebenarnya ini akan sama. Maksudku ketika Harald ditusuk oleh prajuritnya, itu membuat Loki dan Jarul kaget. Nah di God Valley ini kemungkinan Relic juga kaget ketika melihat si Rox ini ditusuk oleh Garling. Tapi sebenarnya itu adalah ritual domi reversi menggunakan pentagram. Dan ini menarik ya, semisal Rox nantinya tidak mati alias terkena domi reversi dan menjadi salah satu anggota Holy Knight yang sangat rahasia, bukankah akan jadi menarik jika Shanks menyadari Kurohige berbahaya karena Shanks tahu atau pernah melihat sosok mengerikan itu ada di Marijoa. Dan juga di satu sisi lainnya Shanks jadi tahu tentang domi reversi dan segera pergi ke Elbaf untuk berbicara kepada Harald sebelum terlambat. Tapi ternyata telah terlambat. Lalu hal menarik lainnya di chapter ini sebenarnya ada di Loki. Maksudku di sini jadi make sense kenapa Loki pada akhirnya difitnah. Mungkin pada insiden kematian Harald yang telah dirasuki Imo atau telah berhasil terkena domi reversi mungkin akan bantai-bantai di sana karena kita bisa lihat saja pedangnya nyantol di kepala Jarul. Atau misalnya kenapa Loki nanti membunuh ayahnya atas permintaan ayahnya itu sendiri. Semua orang di desa tetap akan memandang Loki sebagai pelaku utama karena beberapa waktu terakhir Loki baru saja mengamuk di desa dan di penjara. Lalu saat Loki baru keluar dari penjara, di tempat Loki terjadi insiden. Jadi siapapun pasti akan berpikir, wah ini anak baru lepas dari penjara udah berulah lagi, dan langsung to the point atau langsung ngejudge kalau Loki adalah pelaku utamanya.
Karena emang status Loki tadi tuh ya baru menghancurkan tuh desa dan juga baru keluar penjara beberapa menit yang lalu. Yang dengan kata lainnya, ini benar-benar tidak adil untuk Loki. Alasan dia menghancurkan desa saat itu karena desa tersebutlah yang memberikan racun kepada Ida. Dan saat di insiden kematian Harald, tidak ada yang percaya dengan Loki. Jadi semua ini salah siapa? Ya, salah Jarul.